Saya ke Andis Saputra ini selaku mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang memang kalau kita lihat ini dari mahasiswa juga aksi ini luar biasa. Andis, gimana nih kalau dilihat dari tadi pernyataan dari Bapak Fajrul Rahman, benar, ini kalau dilihat dari undang-undang yang diterapkan banyak sekali penghapusan dan ini penghapusannya seperti memang tidak beralasan begitu. DPR mengatakan bahwa ini menguntungkan negara secara nasional, tapi kalau dikaji dilihat baik-baik ini malah melemahkan para pekerja dan tenaga lokal. Ini kalau dari Andis sendiri seperti apa pendapatnya? Silakan Andis. Jadi kalau dari saya sebagai mahasiswa, saya sudah jelas tadi dijelaskan oleh Bapak materi tadi. Jadi saya hanya menambahkan bahwasanya kan kita sudah mengetahui bahwasanya negara kita adalah negara yang demokrasi, di mana masyarakat berhak mengetahui dan ikut serta dalam penentuan kebijakan yang akan diputuskan oleh pemerintah atau maupun lembaga-lembaga pemerintah seperti DPR. Tetapi saya melihat kemarin ketika teman-teman menyuarakan suara kebenaran, malah pemerintah dan lembaga-lembaga seperti DPR itu mengacuhkan dan tidak merespon baik apa yang disampaikan oleh mahasiswa dan teman-teman buruh dan petani dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh, dan memang pemerintah dan DPR memperlihatkan bahwasanya ada kepentingan pribadi, ada kepentingan kelompok yang sehingga suara-suara dari kami mahasiswa dan buruh itu tidak direspon baik oleh mereka. Jadi saya ingin mengatakan bahwasanya apalagi kita melihat di era sekarang yang dimana Indonesia yang sudah terkena seperti pandemi COVID-19 ini, seharusnya negara atau pemerintah itu harus memprioritaskan bagaimana untuk saat ini negara bisa memprioritaskan bagaimana bisa mengatasi pandemi itu dan pemulihan ekonomi. Itu kalau saya itu sebenarnya yang untuk saat ini yang harus diprioritaskan oleh negara. Tapi kita lihat malah pemerintah dan beberapa oknum-oknum di atas malah menggunakan waktu-waktu seperti ini untuk merancang undang-undang yang tidak pro terhadap rakyat. Karena kenapa kita melihat kemarin bukan cuma mahasiswa, bahkan buruh dan orang tua semua turun ke jalan karena persoalan tidak ada lagi kepercayaan kami kepada DPR yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat. Sudah tidak ada lagi kepercayaan kami kepada mereka, sehingga kami turun langsung ke jalan untuk meneriakkan suara-suara kebenaran. Jadi itu dari saya, dan menurut saya makanya kenapa kebanyakan teman-teman aksi kemarin banyak menggunakan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena memang teman-teman sadar karena memang telah mati hati nurani para pemimpin kita, telah mati. Dan saya lihat rancangan undang-undang Cipta Kerja ini itu mencerminkan kayak semacam menghilangkan tujuan dan makna Pancasila itu sendiri. Seperti misal contoh sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sangat kontradiksi terhadap rancangan undang-undang yang telah dirancang oleh pemerintah untuk saat ini. Dan kalau tidak salah pasal 42 yang membahas tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing. Nah, menurut saya itu adalah sangat kacau menurut saya. Karena kenapa? Salah satu dampak kemiskinan yang terjadi di negara kita karena adanya masyarakat yang belum mempunyai kerja. Nah, kalau saya berpikir bahwasanya pemerintah harus mempunyai pikiran bagaimana agar menciptakan lapangan kerja untuk masyarakatnya dulu, kalau saya. Jadi untuk menjadi negara yang adil dan makmur itu sudah jauh kalau saya lihat dalam kepemimpinan periode saat ini. Jadi harapan saya yang mudah-mudahan para oknum-oknum di sini, pemerintah dan lain sebagainya, itu betul-betul sadar atas tanggung jawab yang telah diberikan oleh masyarakat kepadanya. Karena kasihan kami ini yang dibawa. Jangan sampai kami terjajah di negara kita sendiri. Itu yang kami takutkan sebenarnya. Dan
Baik, Andis, ini kalau dilihat memang mahasiswa banyak sekali yang turun ke jalan menyuarakan aksinya, dan memang kalau kita berpikir ini banyak juga mahasiswa bilang ini sebenarnya merebut tahta di tengah wabah juga ya, karena Ya kita betul. lihat ekonomi kita ini sementara menurun, ini ditambah Iya, lagi dengan undang-undang Omnibus Law, istilahnya kita udah jatuh ketiban tangga pula ini seperti ini. Nah, iya, kalau betul dari Kak. mahasiswa sendiri nih, ini kalau dilihat memang anggota DPR ini ada beberapa ya, ada yang beberapa mengatakan ini justru menguntungkan negara secara nasional. Nah, kalau seperti ini juga agak-agak bingung juga saya karena dilihat dari undang-undang yang disahkan ini sama sekali tidak ada yang mendukung rakyat begitu, malah kita bisa sebut saja malah menguntungkan para pengusaha atau pebisnis. Ini kalau dari Betul. Andi sendiri seperti apa? Betul. Kalau saya sepakat atas itu Kak. Karena kenapa? Saya bisa melihat bagaimana semangat teman-teman buruh, orang-orang tua di sana keluar kemarin yang aksi di jalan. eh, saya lihat memang itu kesadaran mereka masing-masing bahwasanya ada yang tidak beres di negara kita. Iya. Sehingga terpanggillah hati nuraninya untuk turun ke jalan. Jadi menurut saya masyarakat saja yang kemarin-kemarinnya yang agak tidak terlalu respon dengan mahasiswa yang turun ke jalan, sekarang dengan sendirinya mahasiswa tanpa mobilisasi massa lagi, dia akan datang ke jalan karena memang panggilan hati nurani. Dia sadar bahwasannya DPR sekarang itu tidak tidak menjadi lembaga yang bisa menaungi atau melanjutkan aspirasi masyarakat begitu. Jadi itu kalau saya Kak. Jadi memang aksi dari orang tua dan buruh petani itu memang kesadaran dirinya bahwasanya dia sadar bahwasanya uh, apa yang menjadi keresahan masyarakat pada saat ini tidak bisa lagi diandalkan kepada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Makanya dia turun langsung ke jalan untuk berteriak menyuarakan suara-suara kebenaran begitu. Baik, terima kasih Andi. Saya kembali ke Bapak Fajrul Rahman Jufri selaku akademisi ini ya Pak ya. Kalau dilihat sikap dari DPR ini dengan istilahnya sembunyi-sembunyi lah kalau saya sebut, karena dilakukannya rapat tengah malam, terus kita tiba-tiba esokan hari pagi-pagi bangun lihat loh kenapa udah disahkan gitu kan. Terus juga dilihat dari beberapa media sosial yang menayangkan ada kejadian di ruang rapat pada saat itu yang memang ada satu fraksi yang memang menolak dari pengesahan RUU ini, namun ini justru tidak diberikan kesempatan seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sikap DPR seperti ini, seperti apa ini Pak Fajrul Rahman? Silahkan. Ya, kayak lucu-lucu juga sih sebenarnya, karena kita menganggap ya, yang jelas begini, kita curiga bahwa ada kekuatan oligarki besar yang mengendalikan pembahasan Ya, RUU. Itu pertama dulu catatannya. Yang kedua adalah ini bukan hanya satu RUU ini, bukan kejadiannya bukan. Undang-undang MK cuma 7 hari dibahas kemudian ditetapkan jadi undang-undang. Salah satu yang paling krusial itu adalah ya pensiun hakim MK itu sampai 70 tahun yang semulanya hanya dua periode. Nah, ini saya kurang tahu ini apa maksudnya penetapan dulu ini sampai usia 70 tahun. Jangan-jangan nanti kalau di JR undang-undang ini sudah selesai dulu hakimnya. ya betul. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tapi ini perlu dibuktikan. Dikasih dulu enak-enak lah kira-kira begitu. Sekitar usia 70 tahun kan sudah tua gitu ya. Ya, jadi kalau ada undang-undang ini nanti digugat ya ditolak aja kira. Mungkin bisa jadi kita nggak tahu ini transaksi apa. Nah, cuma 7 hari loh undang-undang MK. Undang-undang KPK cuma 13 hari. 1.000 orang, 2 yang mati. Tidak. Apa yang terjadi? Setelah itu kejadian ada sekjen partai, ada anggota KPU yang tertangkap dipenjarakan, ada yang lari sampai sekarang tidak ditemukan, menghilang. Menghilang atau mati betul kita tidak tahu orang itu. Dan ini kerja siapa? Kerja siapa menghadapi ini semua? Ini tadi jadi banyak hal yang kita hadapi ini sebenarnya semacam turbulensi politik hukum. Jadi ada satu persoalan besar, entah apa yang disembunyikan ini yang kita tidak tahu. Dan politik legislasi kita di periode ini cukup berbahaya memang. Karena close, tertutup. Mereka bisa bahas malam, tanpa reses, mereka
bahas ini 6 bulan ini tanpa reses. Betul. Coba bayangkan, dari 700 sekian pasal karena dilawan jadi 174 pasal, itu kan luar biasa itu. Dari singkatan cilaka menjadi ciptaker karena tidak mau menanggung dosa sejarah, disebut orang yang bikin undang-undang cilaka itu karena bikin cilaka betul nanti di belakang. Misalnya tuh soal tenaga kerja asing yang tadi kita diskusikan, itu kan bikin cilaka memang sebenarnya. Karena misalnya di poin di pasal 81 itu ada poin 4 sampai poin 11. Itu bicara penting soal perintah menghapuskan kewajiban izin tertulis bagi pengusaha yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing. Yang dulu itu di pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Itu dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Dihapus. Nggak tahu lah nanti ini. Jadi siap-siap saja pengangguran ini adik-adik mahasiswa nanti tahu. Makanya mahasiswa banyak juga ini yang panas karena emang ini undang-undang agak membingungkan. Kasihan ini. Persaingannya nanti luar biasa. Tapi ini bukan hanya soal konten sih sebenarnya menurut saya. Ini soal itikat baik moral legislasi ini yang anjlok. Moral legislasi ini yang tidak lagi memang berpihak kepada rakyat. Siapa sih yang sovereign di dalam demokrasi itu sebenarnya? Yang sovereign itu kan rakyat. Iya. Tetapi ternyata ini yang sovereign itu bukan lagi rakyat. Yang sovereign ini adalah oligark, kekuatan oligarki. Betul. Jadi ada gium demokrasi itu, vox populi vox dei. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Ini berubah, bukan vox populi vox dei, tapi vox populi vox oligarki. Jadi ini bahaya. Malah bergeser lagi dari vox populi vox oligarki, dikonversi dia menjadi vox populi vox pecunia. Jadi uang yang berkuasa. Setelah oligarki dikasih kesempatan, maka uanglah yang akan berkuasa. Jadi vox populi vox pecunia sebenarnya. Kita yakin bahwa ini adalah rencana besar, agenda besar, entah agenda apa ini. Yang jelas ini agenda besar memang yang cukup berbahaya ya bagi pertahanan bangsa kita. Tentu saja kita tidak boleh diam. Kita begini kan kadang-kadang dianggap radikal, susah juga. Kadang-kadang disensor. Ini di Zoom saya sambil kontrol WA konferensi pers koalisi akademisi itu ada 2 aparat yang masuk di dalam Zoom. Jadi sudah diingatkan di grup ada 2 aparat masuk di dalam Zoom kami. Dan ini luar biasa. Tapi itu biasa aja lah. Maksudnya selama itu positif, selama itu diskursus, selama itu adalah akademik, saya pikir tidak jadi soal. Asal jangan main pokoknya. Kalau main pokoknya nggak bisa kita diskusi. Jadi selama ini diskursus, selama kita ini bisa diskusikan, saya kira kita harus diskusikan. Dan sebagai wakil rakyat, anggota DPR jangan tutup mata, jangan tutup telinga, dan jangan sedikit berkepala batu lah. Karena agak susah juga kalau mereka berkepala batu menetapkan rakyat yang sovereign, nanti jelang pemilu datang mengemis-ngemis dan seterusnya, setelah pemilu kita ditinggalkan. Nah, selalu begitu kan akhirnya. Nah, ini penting bagi kita teman-teman sekalian, terutama teman-teman mahasiswa lah ya. Ini kan mahasiswa kadang dipertanyakan kemana kok semua adik-adik? Kok semua selama pembahasan, kok tidurkah dan seterusnya. Karena moral force titik terakhir yang menjaga gawang Republik ini mahasiswa. Tinggal mereka yang diharapkan murni. Kalau yang lain bisa dimasuki Pak, bisa didatangi, dikasih uang, selesai urusan. Tapi kalau mahasiswa masih murni, masih pure, kecuali kalau mahasiswa juga sudah dibeli, selesai. Tidak ada lagi harapan. Karena harapan terakhir kita itu ada di mereka. Oke, saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Fajrul Rahman. Saya ke Andis. Andis, ini kalau dilihat kan sekarang masih pandemi ya. Sekarang masih pandemi dan terus banyak sekali aksi di luar sana. Ini juga Satgas Covid ini tidak istilahnya tidak kerjasama juga ini dengan para mahasiswa karena kan disuruh jaga jarak lah, disuruh jangan begini, padahal kan ini kita bela rakyat juga ini. Jadi kalau dari Andi sendiri seperti apa ini antara pertentangan kan kita masih dalam status pandemi yang memang harus jaga jarak, padahal kalau kita melakukan aksi ya nggak ada lah namanya jaga jarak seperti itu. Nah kalau dari Andi sendiri selaku mahasiswa yang sering ikut aksi deh, seperti apa ini Andis? Saya kalau melihat dengan keadaan sekarang,
saya kurang percaya dengan semuanya, Kak. Kurang Ya, percaya dengan semuanya. Kayaknya karena saya melihat ini semua satu instruksi dari atas, Kak. ya, Satu instruksi dari atas. Eh, apa ya kalau berbicara masalah itu? Saya kurang paham juga, Kak, kalau bicara masalah itu. Kenapa pihak tidak berperan penting juga dalam ya. aksi ini, karena apalagi kemarin kan ramai, tidak menjaga jarak. Intinya memang bingung juga karena Iya. yang bilang jaga jarak toh dia juga yang buat acara manggil kerumunan seperti itu ya Andis ya. Iya, Baik, makanya saya bilang, iya.